Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Bertemu kembali dengan saya di channel Alarika. Baik, buat yang baru pertama kali mampir di channel ini, boleh ya untuk like and subscribe. Boleh juga di-share bila dirasa bermanfaat. Pada video yang ke-17 ini untuk riset, saya akan membahas tentang non-probability sampling. Jadi kalau masih bingung, silakan runtut lihat dari video 15 untuk secara general menentukan jumlahnya. Baru di 16 kita akan bicara tentang probability sampling, dan sekarang untuk yang non probability. Jadi perlu diingat ketika kita membahas sampel itu ada dua. Yang pertama menentukan jumlah, yang kedua menentukan teknik. Dan ini adalah dua hal yang berbeda. Oke, mari kita diskusi, dan kalau masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar. Jika ada yang berbeda pendapat boleh disampaikan, tentu dengan santun. Oke, nah kita ke slide. Perhatikan, non-probability sampling itu didefinisikan sebagai teknik pengambilan sampel ketika setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan sama sebagai sampel. Jadi kalau di probability siapapun punya hak untuk menjadi sampel, maksudnya punya kesempatan, ya. Sedangkan di non probability ini ada kelompok-kelompok tertentu yang masuk dalam populasi, tapi ternyata dia tidak punya kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Apa saja itu? Mari kita lihat satu persatu. Oke. Nah, yang pertama dan paling mudah tentu akan selalu saya bahas. Untuk non probability yang paling gampang adalah incidental. Incidental itu apa? Kecelakaan ya. Jadi teknik menentukan sampel secara kebetulan, insiden, gak sengaja. Jadi caranya siapa saja yang ketemu duluan dengan peneliti memiliki karakteristik sesuai dengan harapan atau kriteria yang sudah ditentukan, ya sudah itu diambil sebagai sampel. Contoh, populasinya tetap saya ambil perawat Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Contohnya dengan jumlah total 500, maka saya masukkan ke penghitungan Slovin atau Yamane. Kalau kalian mau pakai Isaac Newton atau Michael Isaac, atau nanti ada tabel normogram Harry, silahkan. Jadi saya dapatkan dengan alfa 0,05 atau tingkat kepercayaan 95%, maka saya dapatkan dari hasil penghitungan 222,22 dan dibulatkan menjadi 222. Nah, yang 222 ini karena tadi tekniknya insidental atau kebetulan, jadi siapa yang ketemu duluan dengan peneliti itulah yang menjadi sampel. Misalnya saya ingin menyebarkan angket di sebuah sekolah atau di sebuah pertemuan, saya ambil angket sebanyak 222, saya sebar begitu saja siapa yang datang dan kriterianya memang sudah sesuai, sudah, maka dia akan menjadi sampel saya. Udah ya, mudah banget, paling mudah. Nah, yang kedua kuota sampling. Saya kalau ingat kuota nih biar gampang ngeimajinasikannya adalah kuota haji gitu ya. Wah, misalnya Indonesia tiap berhaji dapat jatah 12.000 misalnya. Jadi karena itu namanya kuota, maka misalnya untuk provinsi dapat jatah misalnya anggaplah 250 gitu misalnya per provinsi, atau misalnya 500, maka walaupun misalnya mayoritas muslim di situ banyak, tapi tetap saja jatahnya 500, sehingga angka antrian akan menjadi lebih panjang untuk naik haji gitu. Nah, itu contohnya ya. Jadi kembali lagi ke sini, saya ambil tetap sampelnya perawat. Kenapa? Karena saya bawa alur pola pikir penonton dari awal atau yang rutin nih mengikuti YouTube ini dari vlog 1 tentang riset. Itu contohnya adalah perawat, walaupun nanti di contoh-contoh judul ada yang lain. Tapi yang saya buat secara step by step adalah tentang perilaku IWS pada perawat ya. Nah, balik lagi ke sini.
Diibaratkan, perawat di rumah sakit tersebut ada 500 orang yang, tersebar dalam 11 ruangan. Namun di setiap ruangan berbeda gitu, ada yang misalnya jumlahnya 50, ada yang jumlahnya 100, ada yang jumlahnya, 30 gitu. Nah, karena tadi kuota, maka dia tidak akan melihat apapun, sampel ditentukan berdasarkan jumlah. Jadi misalnya karena tadi saya butuh 222 dan di situ ada 11 ruangan, maka saya pukul rata 222 dibagi 11 maka dapat kurang lebih 20. Mungkin nanti ada beberapa ruangan besar hanya toleransi 21 saja, selebihnya 20. Walaupun perawat di situ 30 orang saya ambil 20, perawat di sebelah ada 100 saya ambil tetap 20. Itulah kuota. Ya. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga, purposip. Purposip adalah berdasarkan tujuan. Jadi teknik pengambilan sampel ini punya pertimbangan, kriteria, atau persyaratan-persyaratan lain yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Contoh, populasinya adalah Parot Adamalik, tetap ya saya asumsikan jumlahnya, saya analogikan maaf jumlahnya 500 tentang perilaku EWS. Karena tadi saya pengennya purposip, maka sampel yang sudah saya hitung saya butuhkan 222 itu saya ambil secara purposip. Bagaimana tekniknya? Saya ambil, misalnya perawat yang sudah mengikuti pelatihan gitu. Jadi kalaupun dia datang duluan, cepat ketemu saya waktu saya menyebar angket, tapi dia belum pernah ikut pelatihan, maka dia tidak sesuai dengan kriteria sampel saya, maka dia tidak akan saya jadikan sampel walaupun dia hadir di ruangan itu, dan sebagai orang yang 100 pertama yang berjumpa dengan peneliti itu tetap tidak akan kita ambil ya. Jadi apa tujuan kita? Uh, ada orang yang membuat lagi kriteria inklusi gitu. Nah, itu bisa juga menjadi kriteria tambahan untuk purposip. Ada kalanya purposip digunakan untuk penelitian kualitatif karena kualitatif itu benar-benar spesifik gitu. Sehingga dia hanya mengambil sampel-sampel yang benar-benar sesuai dengan kriteria yang diharapkan ya. Kita lanjut. Nah, untuk total sampling yang keempat. Jadi kalau total namanya sih sudah total, artinya gampang ya, semua populasi menjadi sampel. Nama lain dari total sampling adalah sampel jenuh ya. Jadi biasa mereka menganjurkan kalau kurang dari 100 diambil semua. Tapi saya sendiri nggak terlalu bukan tertarik ya, saya nggak menyarankan mengambil teori di beberapa buku yang mengatakan kalau kurang dari 100 silakan ambil semua, kalau lebih dari 100 silakan ambil 10%, 15% sampai 25% tidak. Mungkin saya pikir saya lebih menyarankan silakan gunakan Taroyamana atau Slovin karena dia nanti berjenjang. Kalau jumlah populasinya sedikit maka sampel penghitungan juga tetap banyak gitu, dan kalau populasinya banyak sampel penghitungan juga berkurang. Nanti kita lihat perbedaannya ya. Nah, yang berikutnya adalah snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik menentukan sampel di mana seperti bola salju ya. Bola salju kan asalnya kecil, terus menggelinding lama-lama menjadi lebih besar. Nah, ini memang hampir selalu digunakan pada penelitian kualitatif bukan kuantitatif. Kenapa? Karena memang tadi ya, kita butuh informan yang memang benar-benar spesifik gitu. Contohnya gini nih, contohnya judulnya vulva hygiene pada PSK. Jadi kebersihan vulva atau vagina pada PSK seperti apa. Nah, kita kan peneliti nggak kenal sama PSK gitu. Nah, untuk itu biasanya kita ambil 1 atau 2 PSK dan kemudian PSK itu yang akan menunjukkan siapa PSK berikutnya gitu. Jadi itulah gelindingan bola salju yang lama-lama akan semakin besar. Kapan berhenti? Tentu setelah sampelnya jenuh. Kalau untuk teknik kualitatif ya, itu bedanya. Nah, jadi mari kita diskusi untuk teknik non-probability sampling. Jadi kalau misalnya tadi contoh, saya sangat tidak menyarankan ya, teknik pengambilan yang kurang dari 100 atau lebih dari 100 silakan ambil sekian persen sama sampai sekian persen itu saya tidak anjurkan. Bagusan pakai normogram Harry atau pakai tabel Isaac Michael atau rumus Taroyamano dan Slopin itu jauh lebih representatif saya pikir ya. Namun kalau misalnya ada dosen pembimbing yang menyarankan itu silakan saja. Itu kan hanya setiap orang punya pertimbangan masing-masing. Oke?
Terima kasih sudah menonton channel ini. Mari kita diskusi